Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata satelit? Mungkin banyak di antara kita yang mengartikan bahwa satelit merupakan benda yang sengaja diciptakan manusia kemudian diletakkan di luar angkasa. Definisi tersebut tidak salah, namun arti dari satelit sebenarnya lebih luas dari itu. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Menurut penjelasan Diktat, satelit berasal dari bahasa Latin sateles yang artinya pelayan. Sedangkan secara istilah, satelit adalah benda yang mengelilingi planet dan benda lainnya. Dalam jurnal ilmiah matematika, satelit merupakan benda angkasa yang bisa memantau area di luar bumi. Satelit yang berada di luar angkasa harus tetap berada di tempat edarnya yang mengelilingi bumi. Tempat tersebut dikenal juga dengan sebutan orbit. Nah, satelit ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu satelit alami dan buatan. Kali ini kita akan membahas tentang satelit buatan. Apa itu satelit buatan? Satelit buatan adalah benda angkasa yang sengaja dibuat manusia dan ditempatkan di tempat orbit dengan menggunakan peluncur. Fungsi satelit buatan ini cukup beragam, antara lain untuk komunikasi, mengawasi cuaca, pemetaan, dan lain sebagainya. Bagaimana satelit buatan bertahan mengelilingi bumi tanpa terjatuh? Untuk mendapatkan keseimbangan antara gaya tarik bumi dan gaya gerak menjauh itu, satelit buatan harus bergerak lebih cepat daripada bulan. Jika satelit bergerak terlalu lambat, maka satelit itu akan terjatuh kembali ke bumi. Sebaliknya, jika terlalu cepat, maka satelit itu akan terlepas dari gaya tarik bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis satelit buatan. Yang pertama ada satelit navigasi. Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi. Benda luar angkasa ini disebut juga sebagai satelit GPS untuk navigasi laut, udara, dan darat. Pemanfaatan dari satelit ini yaitu memberikan sebuah informasi tentang posisi pesawat terbang dan kapal yang berada dalam perjalanan. Yang kedua ada satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro, misalnya untuk layanan telepon dan internet. Satelit komunikasi merupakan satelit buatan yang paling banyak terdapat di bumi. Kebutuhan akan komunikasi membuat banyak negara meluncurkan satelit ini, bahkan jumlahnya lebih dari satu. Kebanyakan satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner. Yang ketiga, ada satelit observasi bumi. Satelit ini adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit. Mirip dengan satelit mata-mata, tetapi ditunjukkan untuk penggunaan non-militer, seperti pembuatan peta, meteorologi, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bumi merupakan planet di tata surya dan juga tempat yang sangat luas bagi manusia. Maka dari itulah diperlukan alat khusus untuk mengetahui keadaan bumi di belahan bumi lainnya. Dengan demikian, satelit dihadirkan untuk menjawab tantangan tersebut. Sudah banyak negara yang melakukan peluncuran satelit observasi bumi. Yang keempat ada satelit tenaga surya. Satelit tenaga surya adalah satelit yang diusulkan dibuat di orbit bumi tinggi yang menggunakan transmisi tenaga gelombang mikro untuk menyorotkan tenaga surya kepada antena sangat besar di bumi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional. Dan yang kelima ada satelit cuaca. Satelit cuaca adalah satelit yang digunakan untuk mengawasi cuaca dan iklim bumi. Cahaya perkotaan, kebakaran, polusi, cahaya aurora, badai pasir, debu, tumpukan salju, pemetaan es, gelombang samudra, pembuangan energi, juga merupakan informasi yang dikumpulkan oleh satelit cuaca ini. Satelit ini juga dapat memberikan adanya peringatan mengenai akan adanya suatu kejadian alam. Itu dia jenis-jenis dari satelit buatan. 4. Mengenal satelit buatan yang mengorbit bumi. Satelit terbesar yang mengorbit bumi adalah Stasiun Luar Angkasa atau ISS, yang masuk dalam jenis satelit laboratorium orbit.
ISS bisa dimasuki dan bahkan dihuni selama setiap 6 bulan oleh 6 astronot dari berbagai negara di dunia. Untuk bisa beroperasi di orbit bumi, satelit buatan biasanya diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Tiongkok, dan bahkan India kini telah memiliki bandar antariksa untuk meluncurkan satelitnya sendiri. Lalu apa dampak bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah berperan penting dalam dunia teknologi pada saat ini. Yang kedua, mempermudah masyarakat dunia dalam melakukan aktivitas yang bersifat global. Yang ketiga, dapat membahayakan bumi jika satelit tersebut hancur dan bagian satelit yang hancur jatuh ke bumi. Ada berapa jumlah satelit? Sejak pertama kali manusia meluncurkan satelit buatan bernama Sputnik pada tanggal 4 Oktober 1957. Sejauh ini sudah ada sekitar 2.271 satelit buatan yang beroperasional di orbit bumi. Setengah dari 2.271 satelit buatan ini berada di orbit rendah bumi. Seper 20-nya berada di orbit menengah bumi. Sementara sisanya berada di orbit geostasioner. Satelit Indonesia PSN-6 atau kini disebut sebagai Nusantara 1 merupakan satelit komunikasi geostasioner milik PT Pasifik Satelit Nusantara, sebuah perusahaan telekomunikasi satelit di Indonesia. Nusantara 1 menjadi satelit berkapasitas tinggi atau high throughput satellite pertama yang dimiliki Indonesia. Satelit Nusantara 1 diluncurkan pada tanggal 22 Februari 2019 di Space Launch Complex 40. Satelit Nusantara 1 mengorbit pada ketinggian 36.000 km dengan kecepatan 3,07 km per second dan bujur orbitnya adalah 146 derajat timur. Satelit Nusantara 1 ini dibuat oleh Space System Loral pada tahun 2017 dengan biaya 230 juta US dollar. Fungsi dari satelit ini adalah untuk mengurangi kesenjangan jaringan komunikasi internet cepat di tanah air. Itu dia penjelasan mengenai satelit buatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.